Manajer Timnas Indonesia Sumarji ungkap ambisi dan hal yang bisa jadi hambatan skuad Garuda di babak 4. Indonesia makin dekat ke Piala Dunia, Tom Haye optimis ciptakan sejarah bagi Garuda. Sudah tak sabar dan yakin lolos Piala Dunia, ini kata Eliano Reijnders. Mark Klok percaya diri bisa lolos, kami datang untuk menang. Tak ingin gagal ke Piala Dunia, begini komitmen Jordi Amat. Sudah siap dan yakin lolos ke Piala Dunia, ini pengakuan dan semangat Marten Paes. Makin yakin lolos ke Piala Dunia, begini pernyataan optimisme Patrick Kluivert. Ungkap peluang besar Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, ini pengakuan Alex Pastor. Pengamat Malaysia kritik pemanggilan Mark Klok dan Stefano Lillipali ke Timnas Indonesia, tak yakin Garuda bisa lolos. Emil Audero dipastikan absen hadapi Arab Saudi dan Irak, seberapa besar dampak bagi pertahanan Garuda? Manajer Timnas Indonesia Sumarji ungkap ambisi dan hal yang bisa jadi hambatan skuad Garuda di babak 4. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji menyatakan adanya ambisi besar yang ditugaskan kepada para pemain dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menekankan pentingnya hasil positif dari para pemain untuk mencapai target tersebut. Rizky Ridho dan rekan-rekannya diharapkan dapat melewati fase ini agar dapat berpartisipasi dalam turnamen sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tahun 2026. Hal ini menjadi harapan bagi seluruh penggemar sepak bola di Indonesia untuk melihat tim nasional mereka berlaga di pentas dunia. Seperti yang diketahui, skuad Garuda telah dipastikan berada dalam grup B pada kualifikasi ronde keempat, di mana mereka akan bersaing dengan tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Pertandingan-pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Jeddah dari tanggal 8 hingga 14 Oktober waktu setempat. Hanya juara grup yang akan mendapatkan tiket otomatis untuk melanjutkan ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika Indonesia berhasil menyelesaikan kompetisi sebagai runner-up, mereka harus bersaing lagi dengan tim peringkat kedua dari grup A untuk memperebutkan tempat di playoff antar konfederasi guna merebut tiket FIFA World Cup yang tersisa. Harga diri. Sumarji dengan tegas mengungkapkan target yang diharapkan untuk Timnas Indonesia. Ia menyatakan bahwa pertandingan di putaran keempat merupakan kesempatan penting untuk menunjukkan harga diri bangsa, sehingga para pemain diharapkan dapat berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Kita harus bisa menyadari bahwa ini pertandingan yang memang betul-betul berat, dan ini adalah pertaruhan harga diri bangsa, ungkap Sumarji kepada awak media. Maka dari itu, pelatih berulang kali menyampaikan bahwa pertandingan ini merupakan pertandingan untuk bisa lolos. Dan pemain benar-benar harus mempunyai performa terbaik, mental terbaik, semuanya yang terbaik. Kami menginginkan bahwa di bulan Oktober, dalam 2 pertandingan kualifikasi itu, Timnas Indonesia harus bisa lolos, lanjut pria asal Ngawi, Jawa Timur itu. Walaupun target yang dihadapi cukup menantang, Sumarji menyatakan bahwa mereka tidak memiliki keraguan mengenai kemampuan para pemain Timnas Indonesia. Sebaliknya, Sumarji justru merasa lebih khawatir tentang netralitas dari perangkat pertandingan saat tim Garuda berlaga di Arab Saudi nanti. Kalau bicara kualitas pemain, tidak usah ragu. Sekali lagi, tidak usah ragu. Yang sedikit saya masih agak ragu-ragu itu kaitannya dengan perangkat pertandingan. Itu saja, tanda Sumarji. Indonesia makin dekat ke Piala Dunia, Tom Haye optimis ciptakan sejarah bagi Garuda. Gelandang Timnas Indonesia Tom Haye menyatakan bahwa antusiasme menghadapi ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat tinggi, karena fase ini akan menjadi titik penting dalam sejarah sepak bola nasional. Ronde 4 menempatkan 2 tim per grup langsung ke Piala Dunia, juara grup A dan B bakal lolos otomatis, sementara 2 runner-up bakal melewati babak playoff, lalu ke ronde 5 jika lolos tahap itu. Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Peta persaingan tak mudah. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi terlebih dahulu sebagai tuan rumah pada 8 Oktober, kemudian bertemu Irak pada 11 Oktober. Irak sendiri memiliki catatan menang atas Indonesia dalam 3 pertemuan terakhir. Tom menyoroti dukungan supporter sebagai energi besar dalam perjuangan tim. Ini adalah pekan yang sangat besar bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kalau kamu sudah melihat dukungan, supporter, sebelumnya, itu hampir seperti 1+1 sama dengan 2, ungkapnya lewat kanal YouTube, The Highway. Ia menambahkan, kamu sudah tahu kami akan mendapatkannya, dukungan supporter. Bahkan pertama kali kami bermain di Arab Saudi, sudah ada banyak sekali dukungan dari orang Indonesia. Bagi Tom, apapun hasil ronde 4, ia bangga ikut membentuk sejarah sepak bola tanah air. Sejak bergabung pada ronde 2, ia telah menyaksikan progres tim. Saya pikir sejak saya bergabung, selalu ada satu tujuan, yaitu semua orang bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi saya hanya melihat ini sebagai satu langkah lebih dekat ke tujuan itu, tuturnya.
Sudah tak sabar dan yakin lolos Piala Dunia, ini kata Eliano Reijnders. Bek kiri Persib Bandung, Eliano Reijnders antusias memenuhi panggilan untuk membela tim nasional Indonesia yang tengah bersiap menghadapi pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia pun bertekad mengantarkan Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Saya tidak sabar. Saya punya perasaan yang bagus untuk Piala Dunia. Tentu saja mereka, Arab, Irak, bagus, tapi kami juga bagus dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tapi kita lihat nanti, siapa yang paling tangguh, kata Eliano. Saya tidak tahu berapa persennya, potensi kemenangan Indonesia, tetapi saya rasa kami akan lolos ke Piala Dunia karena setiap pemain akan mengerahkan segalanya dan kami akan lolos, kata Eliano. Mark Klok percaya diri bisa lolos, kami datang untuk menang. Gelandang timnas Indonesia, Mark Klok, menegaskan ia dan rekan-rekannya tak akan meremehkan kekuatan Arab Saudi dan Irak yang akan dihadapinya pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan nanti jelas akan sangat sulit. Kami sudah beberapa kali bertemu Irak dan selalu jadi laga yang berat, ujar Mark Klok saat dihubungi awak media. Kami pernah menang dan imbang lawan Arab Saudi. Namun, mereka tim kuat, apalagi main di kandang sendiri, ujar Mark Klok. Dengan dukungan supporter, mungkin ada tekanan dari sisi lain juga, entah itu wasit atau atmosfer stadion. Pastinya, mereka difavoritkan, lanjut pemain naturalisasi kelahiran Belanda itu. Kami datang ke sana dengan mindset untuk meraih hasil terbaik. Itu harus tertanam di kepala semua pemain, tegas Klok. Dalam laga kontra Irak nanti, Klok akan berhadapan langsung dengan rekan satu timnya di Persib Bandung, Frans Putros, yang kini memperkuat timnas Irak. Saat disinggung soal itu, Klok hanya memberikan senyum. Pasti dia juga ingin menang untuk negaranya. Namun, semoga tim terbaik yang menang. Saya cuma bisa bilang semoga beruntung, tapi bukan saat melawan Indonesia, ujarnya sambil tersenyum. Tak ingin gagal ke Piala Dunia, begini komitmen Jordi Amat. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat, menyatakan skuad Garuda membutuhkan dukungan penuh para supporter saat menjalani laga krusial di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepada para supporter, seperti biasanya, dukungannya sangat luar biasa, kata bek Persija Jakarta kepada wartawan. Kami bisa merasakannya. Kami selalu membicarakan soal itu di ruang ganti. Semua orang bersama kami, mendukung, dan kami butuh dukungan itu saat ini, tambahnya. Saya tahu banyak orang akan datang ke Arab Saudi untuk mendukung kami. Mari berharap kami bisa memberikan kebahagiaan kepada seluruh rakyat Indonesia, ungkap bek 33 tahun itu. Saya sudah sangat siap. Saya bersiap pergi dan bermain di dua laga tersebut. Semuanya sangat siap dan fokus. Mimpi kami hanya berjarak dua pertandingan lagi, ujar Jordi. Mereka memang tim yang kuat. Pertandingan ini akan sangat sulit dan akan menjadi medan perang di sana. Tampil di dua laga tandang, tapi kami yakin kami bisa. Kami sudah siap bermain dan memenangkan dua laga tersebut, tuturnya. Sudah siap dan yakin lolos ke Piala Dunia, ini pengakuan dan semangat Martin Paes. Kiper andalan timnas Indonesia, Martin Paes, menyambut antusias laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak di grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paes secara khusus mengingatkan seluruh pemain skuad Garuda untuk tetap tenang dan tidak terbebani saat menghadapi dua pertandingan penting tersebut. Pertandingan besar, benar-benar besar. Saya rasa ini akan menjadi laga terbesar dalam sejarah negara ini, kata Paes, dilansir dari Instagram FC Dallas. Tapi saya melihat salah satu pelatih di liga berkata bahwa terkadang Anda harus memainkan pertandingannya, bukan untuk momennya, ujarnya. Saya pikir sebagai tim, kami tidak boleh membuat diri kami terlalu terbebani, cukup mainkan saja pertandingannya, main seperti cara kita biasanya bermain. Dengan begitu, peluang kami untuk menang jauh lebih besar, terang Paes. Kami tahu kedua tim, kami sudah bermain baru-baru ini melawan keduanya. Jadi ya, kami tahu apa yang akan dihadapi, pungkas Paes. Kiper andalan FC Dallas tersebut juga mengungkapkan tekad kuatnya untuk membawa timnas Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Paes berjanji akan berjuang habis-habisan demi mewujudkan impian bersejarah tersebut menjadi kenyataan. Itu, lolos Piala Dunia 2026, akan berarti segalanya. Itu akan jadi momen lingkaran penuh, apalagi Piala Dunia akan digelar di AS, dengan 9 pertandingan di Dallas, ungkap Paes. Jadi saya akan bekerja keras supaya mungkin bisa sering ke sini, Amerika Serikat, selama jeda bersama tim nasional, sambung Paes. Tapi ya, mari jalani satu pertandingan demi satu pertandingan. Pertama Saudi, lalu Irak. Dan semoga saya bisa merayakannya di pesawat. Sampai jumpa semua, imbuh Paes. Makin yakin lolos ke Piala Dunia,
Begini pernyataan optimisme Patrick Kluivert. Pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert, menyatakan optimisme tinggi menjelang perjuangan timnya di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kluivert menegaskan timnya akan mempersiapkan diri secara maksimal demi meraih hasil terbaik dan menggapai impian lolos ke pesta sepak bola dunia. Patrick Kluivert mengungkapkan para pemain timnas Indonesia memiliki komitmen kuat untuk berjuang demi meraih hasil maksimal. Hal ini didorong oleh keinginan mereka untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026 serta memberikan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah, kami siap membuat negara bangga pada kami, kata Patrick Kluivert, dilansir dari kanal YouTube Timnas Indonesia, Jumat, 3 Oktober 2025. Pelatih asal Belanda tersebut juga mengaku akan melakukan persiapan yang lebih baik untuk bisa menampilkan permainan terbaik dan level tertinggi di lapangan. Kami berusaha sekuat tenaga untuk tampil di level tertinggi, mempersiapkan para pemain sebaik mungkin, tambahnya. Ungkap peluang besar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, ini pengakuan Alex Pastor. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, menilai skuad Garuda memiliki peluang nyata untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pastor, yang sebelumnya menangani Almere City, sempat ragu akan kelanjutan karirnya di dunia sepak bola. Namun, keputusan bergabung dengan timnas Indonesia justru ia sebut sebagai langkah terbaik dalam hidupnya. Luar biasa, di semua aspek, ungkapnya dikutip dari Voetbal Premier. Secara olahraga, ini tantangan luar biasa yang benar-benar baru bagi saya. Kami punya staf pelatih dengan potensi besar dan suasana kerja yang sangat menyenangkan, tambahnya. Selain dirinya, tim kepelatihan Indonesia juga diperkuat oleh nama-nama besar seperti Denny Lanzaat dan Gerald van den Burg. Bagi Pastor, bekerja di Indonesia tidak hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang menemukan hal-hal baru di luar lapangan. Budaya di sini sungguh luar biasa. Saya datang ke tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan akan kunjungi. Itu membuat pengalaman ini lebih istimewa, katanya. Tantangan berat, harapan besar. Indonesia akan menghadapi laga penting melawan Arab Saudi dan Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi puncak grup akan menjadi tiket langsung menuju turnamen terbesar sepak bola dunia itu. Meski sadar akan kekuatan lawan, Pastor tetap menilai peluang Indonesia masih terbuka. Secara ranking FIFA, mereka 2 kali lebih tinggi dari Indonesia. Tapi kenyataannya, Indonesia pernah menang dan juga seri melawan Arab Saudi pada fase sebelumnya. Itu bukti bahwa peluang selalu ada, asal kami bermain dengan sangat terorganisasi, jelasnya. Optimisme Pastor juga dipengaruhi oleh antusiasme luar biasa dari supporter Indonesia. Setiap hari kami menerima ratusan pesan di Instagram dari fans yang bermimpi melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Dukungan itu benar-benar luar biasa dan menjadi motivasi tambahan bagi kami semua, ujarnya. Pengamat Malaysia kritik pemanggilan Mark Klok dan Stefano Lillipali ke timnas Indonesia, tak yakin Garuda bisa lolos. Pemanggilan pemain timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali memunculkan perdebatan. Kali ini, kritik datang dari pengamat sepak bola asal Malaysia, Raja Isa Raja Akram Shah. Raja Isa mempertanyakan absennya Marcelino Ferdinand dari skuad Garuda. Ia juga heran dengan masuknya 2 pemain senior, Mark Klok dan Stefano Lillipali, yang tetap mendapat tempat di tim racikan Patrick Kluivert. Menurut Raja Isa, meski pemilihan pemain merupakan hak penuh pelatih, keputusan ini patut diperdebatkan. Ia menilai komposisi skuad Garuda justru menurun, khususnya di sektor lini tengah dan lini depan. Pemanggilan Mark Klok dan Stefano Lillipali dapat kritik sangat pedas. Sebab, secara usia dan kondisi fisik, mereka dinilai hanya layak untuk bermain pada level ASEAN. Pesimistis dengan peluang Garuda. Pelatih yang pernah lebih dari 1 dekade berkarier di Indonesia itu bahkan pesimistis timnas mampu bersaing dengan Arab Saudi dan Irak pada laga 9 dan 12 Oktober mendatang di Stadion King Abdullah Sport City, Riyadh. Pelatih berhak memanggil siapapun sesuai kebutuhan taktikal. Saya dan mungkin pengamat sepak bola di Indonesia pasti terkejut dengan status Marcelino Ferdinand kali ini. Jika barometernya menit bermain, dulu Marcelino Ferdinand juga jarang tampil di klub Liga Belgia, KMSK Deinze, dan Oxford United, Inggris, kata Raja Isa. Tapi, ketika dipanggil timnas Indonesia, dia tampil all out dan jadi pembeda di permainan. Dia punya insting mencetak gol bagus. Tak hanya saat melawan tim-tim Timur Tengah, tapi juga di beberapa pertandingan lainnya, ujar Raja Isa. Era Klok dan Lillipali dinilai sudah lewat. Pria keturunan Bugis itu juga mengaku bingung dengan tetap dimasukkannya nama Mark Klok dan Stefano Lillipali untuk menghadapi laga krusial ini. Bagi saya, Mark Klok dan Lillipali sudah lewat usianya untuk bermain laga internasional level Asia. Kalau kawasan ASEAN, keduanya masih layak. Tetapi, untuk menghadapi Saudi Arabia dan Irak, saya nilai agak berat, kata Raja Isa.
Orang lain pasti tidak setuju dengan pandangan saya ini. Saya tak ragu dengan pengalaman pemain lini tengah timnas Indonesia. Tapi, fisik mereka yang agak mengkhawatirkan saat bermain cepat melawan gelandang muda Arab Saudi dan Irak, ucapnya. Fisik diragukan untuk bermain penuh. Sebagai pelatih Indra SC di Liga Super Brunei Darussalam, Raja Isa menegaskan bahwa sepak bola Asia kini berkembang sangat pesat. Menurutnya, Arab Saudi dan Irak akan tampil habis-habisan demi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Intensitas pertandingan pasti sangat tinggi. Saya ragu Mark Klok dan Lillipali kuat main 90 menit. Seharusnya Patrick Kluivert mencari gelandang atau penyerang lain yang punya kualitas sama dengan Mark Klok dan Lillipali. Meski kalah pengalaman, fisik mereka lebih kuat bermain penuh, ulas mantan pelatih PSM Makassar dan Persipura Jayapura itu. Bagaimana menurut kalian? Emil Audero dipastikan absen hadapi Arab Saudi dan Irak. Seberapa besar dampak bagi pertahanan Garuda? Emil Audero dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Garuda saat melawan Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penjaga gawang utama timnas Indonesia itu terpaksa menepi karena mengalami cedera otot betis. Timnas Indonesia terpaksa harus melakukan rotasi penjaga gawang menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Kiper Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama dipanggil untuk melengkapi kekuatan di bawah Mistar. Seperti diketahui, timnas Indonesia terus berfokus mempersiapkan diri menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober di Stadion King Abdullah Sport City, kemudian bertemu Irak pada 12 Oktober 2025 di stadion yang sama. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, turut menanggapi absennya Emil Audero. Hari ini saya berbicara dengan Emil, lewat sambungan telepon, setelah menjalani MRI, dan ia memastikan tidak bisa tampil di putaran keempat melawan Arab Saudi dan Irak. Ini tentu sebuah kehilangan besar, karena menurut saya kualitas Emil sebagai penjaga gawang sangat bagus. Melihat penampilan terakhirnya, ini benar-benar menjadi pukulan bagi tim, ujar Kluivert. Namun dirinya juga menegaskan skuad Garuda tetap dalam kondisi siap dan membawa misi yang sama. Kami tahu bahwa kami mewakili negara kami, sebuah negara besar dalam sepak bola. Jadi secara garis besar kami tahu apa yang ingin kami lakukan, tetapi yang paling penting adalah eksekusinya. Kami harus tajam, terutama dalam bola mati, tahu apa yang ingin dilakukan, dan apa yang ingin dicapai, pungkasnya. Nadeo Argawinata dipanggil dadakan untuk perkuat timnas Indonesia, terbang menyusul ke Arab Saudi. Ada penambahan pemain di skuad timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nadeo Argawinata menjadi nama terbaru yang bergabung dengan skuad Garuda. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Nadeo Argawinata terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada Kamis, 2 Oktober 2025, sore waktu Indonesia Barat. Menurut Sumarji, pemanggilan untuk Nadeo Argawinata baru dilakukan, Rabu, 1 Oktober 2025, malam. Nadeo pun terbang ke Jeddah terpisah dengan para pemain timnas Indonesia yang lain. Termasuk Nadeo ya, mungkin banyak teman-teman nanya Nadeo. Nadeo juga berangkat, tapi dikarenakan semalam baru kita panggil dan pesawatnya tidak bisa bersamaan, maka Nadeo nanti berangkat jam 15 WIB, jelas Sumarji. Berjaga-jaga, pemanggilan Nadeo Argawinata memang cukup beralasan. Saat ini dua kiper utama timnas Indonesia kondisinya masih belum ideal. Martin Paes sudah lama absen karena cedera. Sementara Emil Audero Mulyadi masih terus berupaya untuk pulih dari cedera tepat waktu. Nadeo Argawinata kini memang menjadi kiper pilihan keempat di timnas Indonesia. Nadeo ada di belakang Emil Audero Mulyadi, Martin Paes, dan Hernando Ari Sutariadi. Jangan tekan lebih Rafael Struijk, bos Dewa United minta supporter timnas Indonesia sabar. Presiden Dewa United FC, Ardian Satyanegara, meminta supporter untuk tidak memberikan tekanan dan sabar terkait performa Rafael Struijk. Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk, belakangan menjadi sorotan, terutama setelah memutuskan berlabuh di Indonesia untuk gabung Dewa United. Per 16 Juli 2025, penyerang berusia 22 tahun ini telah berganti seragam dari sebelumnya Brisbane Roar di Australia ke tim berjuluk Banten Warriors itu. Akan tetapi alih-alih menonjol di tanah air, performanya malah dinilai tidak baik dalam beberapa pertandingan yang sudah dijalaninya bersama Dewa United. Rafael Struijk mengawali kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia musim ini, Super League 2025 I-2026, sebagai starter dan akhirnya digantikan. Ia hanya main pada babak pertama, juga terjadi di pertandingan kedua, sedangkan laga kedua dijalani sebagai pengganti, masuk 6 menit terakhir. Dari 96 menit bermain, tak ada gol atau assist yang bisa dicetak. Performanya semakin disorot, terutama oleh supporter timnas Indonesia, saat bela Garuda.
Rafael Struijk yang harus turun kelas untuk membela timnas U23 Indonesia gagal menjadi solusi buntunya serangan di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bermain penuh untuk Garuda Muda menghadapi timnas U23 Laos, tidak ada gol dan assist yang bisa dicatatkan dan tim akhirnya harus puas imbang 0-0. Sorotan yang terus mengarah kepada pemain berdarah Indonesia Belanda pun ditanggapi Ardian Satya Negara. Sang bos pun meminta tidak berlebihan. Sesuai umurnya saja, tidak ada masalah. Rafael Struijk turun dari timnas Indonesia senior ke level U23, katanya di Bekasi pada Kamis, 4 September 2025. Penampilan timnas U23 Indonesia juga cukup bagus. Tapi, mungkin buntu, masih ada kebuntuan. Menurut saya kasih dia waktu. Dia umurnya masih muda. Seperti yang kita lihat, dia tidak bermain jelek, main bagus juga. Kasih dia waktu untuk berkembang. Jangan terlalu memberikan tekanan yang berlebih. Anak-anak ini masih muda juga. Para pemain di skuad timnas U23 Indonesia, Ardian menjelaskan usai menghadiri penutupan Nusantara Open 2025. Sementara itu ia turut menanggapi fenomena hadirnya para pemain diaspora ke klub Indonesia. Sebab Rafael Struijk disusul berbagai nama untuk klub beda. Yakni terdapat Tom Haye dan Eliano Raiders ke Persib Bandung, serta Persija Jakarta punya Jordi Amat untuk mengarungi Super League 2025-2026. Tak masalah karena selama mereka dapat jam bermain, tidak ada masalah. Yang terpenting ada kesempatan untuk mereka bermain saja, ucap Ardian. Menit bermainnya ada, tidak masalah. Daripada mereka di sana, luar negeri. Mereka punya keluarga juga. Kalau di sana tidak ada tim, mereka kan harus bekerja, ia memungkasi. Kisah miris Witan Sulaiman, top skor timnas Indonesia era Shin Tae-yong kini dicueki Patrick Kluivert. Didepaknya Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia ternyata berdampak besar bagi sebagian pemain. Salah satunya Witan Sulaiman. Nama Witan tidak tercantum dalam daftar pemain pada saat laga melawan Australia dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Witan Sulaiman tersisih dari skuad timnas Indonesia. Bukan tanpa sebab, Witan dinilai tampil kurang menggigit bersama Persija Jakarta di musim ini. Bahkan, dari 23 laga, pemain kelahiran Palu itu belum sekalipun mencetak gol. Lebih parahnya lagi, Witan baru sekali bermain penuh selama 90 menit oleh pelatih Carlos Pena. Momen itu terjadi tatkala skuad Macan Kemayoran menahan imbang PSM Makassar 1-1. Juru taktik asal Spanyol itu lebih memilih memainkan Rio Matsumura ketimbang Witan di posisi winger kanan. Sempat jadi andalan Shin Tae-yong. Meski karir Witan di Eropa dulu terbilang angin-anginan, hal itu ternyata tidak membuat Shin Tae-yong memarkirkan pemain berusia 23 tahun itu di bangku cadangan. Di era coach Shin Tae-yong, Witan mampu tampil sebanyak 46 laga dan mencetak 9 gol di level internasional. Bahkan, pelatih asal Korea Selatan itu berani mengorbitkan Witan ke timnas Indonesia senior saat sang pemain masih berusia 19 tahun. Witan mulai menjadi andalan Shin Tae-yong saat berlaga di Piala AFF 2020. Pada kompetisi tersebut, ex-pemain Astrenchin itu mencetak 2 gol dan 4 assist. Dia pun antarkan skuad Garuda ke partai final, meski harus kalah dari Thailand. Witan pun semakin diandalkan oleh Coach Shin di kompetisi-kompetisi berikutnya. Di antaranya, Piala AFF 2022, Piala Asia 2023, dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak ayal dengan seringnya Witan bermain, ex-pemain PSIM Yogyakarta itu juga jadi mesin gol skuad Garuda. Ia menjadi top skor dengan catatan 9 gol disusul Egy Maulana Fikri dengan 8 gol. Witan kalah bersaing dengan beberapa pemain lokal. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, lebih memilih memasukkan beberapa pemain lokal. Sebut saja Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, dan Egy Maulana Fikri. Selain kalah dari pemain-pemain lokal tersebut, Coach Patrick juga lebih percaya ke beberapa pemain yang mampu menempati posisi winger kanan. Di antaranya, ada Egy Maulana Fikri, Ragnar Oratmangoen, hingga Eliano Raiders. Bagaimana menurut kalian? Nathan Koyaon siap rebut skuad utama di Willem II demi timnas Indonesia. Berikut pengakuan lengkapnya. Bek timnas Indonesia, Nathan Koyaon, akhirnya mendapatkan kejelasan soal masa depannya di level klub. Pemain berusia 23 tahun tersebut resmi bergabung dengan klub Belanda, Willem II Tilburg, jelang bergulirnya musim 2025-2026. Willem II merupakan tim yang kini berlaga di Eerste Divisie atau kompetisi kasta kedua Liga Belanda, setelah mereka harus terdegradasi dari Eredivisie musim lalu. Meski berada di level kedua, klub asal Tilburg ini tetap menjadi destinasi menarik karena memiliki sejarah kuat dan ambisi besar untuk kembali ke papan atas sepak bola Belanda. Nathan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun, dengan opsi perpanjangan berdasarkan performanya di lapangan. Ini menjadi langkah penting dalam karir sang pemain setelah sebelumnya memperkuat Swansea City di Inggris.
Meski tidak mendapatkan banyak menit bermain di sana, pengalamannya di luar negeri dianggap cukup berharga untuk dijadikan bekal kembali ke kampung halamannya, Belanda. Kegembiraan Nathan Choyaon. Dalam pernyataannya, Nathan mengungkapkan rasa senangnya bisa menjadi bagian dari Willem II. Ia menyebut klub tersebut sebagai tempat ideal untuk melanjutkan perkembangan karirnya. Bagi saya, Willem II merupakan langkah berikutnya yang ideal. Setelah pengalaman berharga bermain di luar negeri, saya bertekad untuk jadi pemain kunci setiap minggunya, kata Nathan. Lebih dari sekadar mencari menit bermain, Nathan juga ingin terlibat dalam ambisi besar Willem II untuk kembali ke Eredivisie. Ia menyatakan komitmennya untuk tumbuh bersama tim dan memberikan yang terbaik bagi klub serta para pendukung. Saya sangat menantikan untuk berkembang lebih jauh dan mewujudkan ambisi kami bersama tim serta supporter, tambahnya. Kerap dianggap penurunan karir, Rizky Ridho pasang badan bela Jordi Amat yang pilih bergabung ke Persija Jakarta. Bek andalan timnas Indonesia, Rizky Ridho pasang badan membela keputusan Jordi Amat yang memilih melanjutkan karir di Super League 2025-2026 bersama Persija Jakarta. Rizky Ridho menegaskan kualitas Jordi sebagai bek berpengalaman tidak perlu diragukan, bahkan setelah kepindahannya ke Liga Indonesia. Sebelumnya, Jordi Amat dikenal luas berkiprah di Liga Super Malaysia bersama Johor Darul Ta'zim, JDT. Namun, pemain berdarah Spanyol Indonesia ini akhirnya menerima pinangan skuad Macan Kemayoran, julukan Persija, sebuah langkah yang sempat menuai beragam respons. 1. Kualitas Jordi Amat tak diragukan. Rizky Ridho menyampaikan pandangannya bahwa Jordi Amat adalah bek yang memiliki kualitas dan syarat pengalaman. Menurutnya, pemain tersebut hingga kini masih mampu mempertahankan konsistensinya di lapangan dengan sangat baik. Untuk Jordi Amat, menurut saya nggak ada yang istilah kayak dia menurun akhirnya dia main di Liga Indonesia. Itu mungkin persepsi orang sendiri-sendiri, kata Rizky Ridho kepada awak media. Bek muda itu mengakui Jordi Amat adalah pemain dengan karakter pekerja keras dan daya juang tinggi. Hal tersebut membuatnya merasa nyaman saat berduet dengan Jordi, baik saat di timnas Indonesia maupun kini di Persija. Menurut saya di latihan dia sangat kerja keras dan kualitasnya masih ada sampai sekarang. Saya juga merasa sangat nyaman ketika main sama dia, sambung Rizky Ridho. 2. Ambisi Persija Jakarta musim ini. Kehadiran Jordi Amat di Persija merupakan bagian dari upaya manajemen tim untuk membangun skuad yang kompetitif dan mampu bersaing di Super League 2025-2026. Pasalnya, tim kebanggaan The Jackmania tersebut memasang target juara musim ini. Pada musim lalu, Persija gagal meraih target 4 besar klasemen akhir. Mereka harus puas berada di posisi ke-7 klasemen, hasil yang tentu jauh dari harapan para penggemar dan manajemen. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Jordi Amat, diharapkan Persija bisa kembali ke jalur juara. Bagaimana menurut kalian? Mengejutkan! Ini alasan Ramadan Sananta tinggalkan Indonesia pilih berkarier di Malaysia. Striker timnas Indonesia, Ramadan Sananta, meninggalkan Persis Solo pilih bergabung ke DPMM FC, klub asal Brunei Darussalam yang berkompetisi di Liga Super Malaysia 2025-2026. Sananta mengungkap alasan mengejutkan di balik keputusan tersebut. Ex-PSM Makassar itu memilih hengkang ke luar negeri bukan tanpa alasan. Striker 22 tahun ini mengungkap keinginannya untuk merasakan atmosfer kompetisi yang lebih menantang. Dia menyebut Liga Super Malaysia sebagai wadah yang penuh persaingan dan memiliki kualitas permainan tinggi. Alasan saya datang ke sini karena saya tahu persaingan di antara klub-klub Liga Malaysia sangat ketat, kata Sananta, dikutip dari Stadium Astro, Minggu, 20 Juli 2025. Mereka punya kualitas dan teknik bermain yang bagus. Selain itu, usia saya masih muda dan saya harus punya kepercayaan diri untuk keluar dari negara sendiri, Indonesia, dan mencoba peruntungan di Liga Malaysia, ujarnya. Ingin buktikan kualitas di level lebih tinggi. Sananta mengaku ingin mengembangkan kemampuannya dan membuktikan kualitasnya di level yang lebih tinggi. Ia juga tak sabar menghadapi pemain-pemain top seperti Arif Aiman dan bertemu kembali dengan rekannya di Persis Solo, Musa Sidibe, yang kini memperkuat Johor Darul Ta'zim, JDT. Saya ingin mencoba sesuatu yang baru di sini, dan sebagai penyerang, saya ingin membantu klub ini, DPMM FC, lebih baik lagi, ujarnya. Saya juga tidak sabar bertemu dengan mantan rekan saya, Musa Sidibe, yang sekarang bermain untuk JDT, dan saya juga tahu pemain seperti Arif Aiman, yang sering disebut-sebut, serta banyak lagi pemain hebat di sini, ujarnya. Buka jalan pemain timnas berkiprah di luar negeri. Sepanjang karir profesionalnya, Sananta telah mencatatkan 90 penampilan di level klub dengan torehan 27 gol dan 5 assist. Diharapkan, kehadirannya di DPMM FC dapat memberikan dampak signifikan sekaligus membuka jalan bagi lebih banyak pemain Indonesia untuk berkiprah di luar negeri. Bagaimana menurut kalian?
Resmi jadi Menpora RI, ini komitmen besar Erick Thohir. Erick Thohir resmi dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI. Erick pun menyatakan komitmennya untuk transformasi olahraga nasional. Erick juga menyatakan dukungan total kepada tim nasional sepak bola. Sosok Erick Thohir memang tak asing di dunia olahraga tanah air. Erick Thohir ditunjuk sebagai Menpora oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 17 September 2025. Penunjukan Erick disebut sebagai keputusan strategis yang mencerminkan visi besar pemerintah terhadap transformasi olahraga nasional. Rekam jejak Erick menjadi dasar penunjukannya sebagai Menpora yang baru. Berdasarkan pencapaian yang mumpuni di dunia olahraga, mulai dari Ketua PB Perbasi, Ketua Komite Olimpiade Indonesia, hingga Ketua Pelaksana Asian Games 2018, dan kini Ketum PSSI periode 2023 hingga 2027, Erick bukanlah sosok baru dalam ekosistem olahraga nasional. Penunjukan ini menjadi sinyal kuat Presiden Prabowo memberikan dukungan total untuk perbaikan sistem olahraga nasional, termasuk Timnas Sepak Bola Indonesia yang kini tengah menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir, dengan posisinya di PSSI, diakini mampu menjaga sinergi antara federasi dan pemerintah tanpa melanggar prinsip-prinsip independensi organisasi olahraga internasional. Dalam berbagai kesempatan, Erick kerap menekankan olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa dan duta yang mencerminkan kedikdayaan Indonesia di mata dunia. Lebih dari itu, keputusan Presiden Prabowo memilih tokoh muda seperti Erick Thohir menunjukkan perhatian besar terhadap sektor kepemudaan. Dengan jumlah pemuda Indonesia yang mencapai sekira 131 juta jiwa, tantangan dan peluangnya sangat besar. Erick berkomitmen memperkuat kapabilitas pemuda agar mampu bersaing di tingkat global, menjadi generasi yang membanggakan, mencintai tanah air, dan berkontribusi nyata bagi bangsa. Ya, jadi nomor satu, yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya, tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga, kata Erick usai dilantik sebagai Menpora. Artinya, kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya, pemuda ini ke depan harus kita bangun, ya, secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global, ya, dan cinta tanah air, dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan. Itu yang pemuda, sambungnya. Untuk olahraga sendiri, tentu nomor satu, olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Olahraga adalah duta bangsa di dunia. Artinya kita harus menaikkan marwah dan martabat kita dan kedikdayaan kita sebagai bangsa. Dan juga olahraga ke depan harus kita dorong banyaknya kompetisi di daerah dan pusat sebagai apa? Juga pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Karena tadi, ini basis yang penting. Kenapa? Yang namanya manusia itu perlu apa? Tidak hanya badan, juga pikiran yang sehat untuk membangun itu. Itu kira-kira tugas saya, tambah mantan pemilik Inter Milan ini. Dengan kombinasi pengalaman, loyalitas, dan visi kebangsaan, Erick diakini menjadi figur yang tepat untuk memimpin Kemenpora dalam era baru pembangunan olahraga dan pemuda Indonesia. Penunjukan ini bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang masa depan bangsa. Bagaimana menurut kalian?